bersyukur kembali kita boleh mengikuti akan ibadah raya yang disertai akan perjamuan kudus pada malam hari ini. Baik, kita langsung saja membuka Alkitab kita. Saya mengambilkan dari kitab Injil Lukas. Kita membuka bersama-sama akan Alkitab kita dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-14. Kita akan membacanya dari ayat yang ke-15 sampai nanti ayat yang ke-24. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-24. Perhatikan akan perkataan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan dia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kemiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.' Katakan amin. Amin. Nah, baik, pada malam ini untuk mempermudah kita mencerna akan firman Tuhan, saya menawarkan akan sebuah tema, yaitu bertemakan jalan yang sepi. Jalan yang sepi, yang dimana telah saya bacakan dalam Injil Lukas pasal 14 ini tentang perumpamaan tentang orang yang berdalih. Orang yang berdalih, orang yang mempunyai segudang alasan, banyak alasan, banyak dalih. Ini yang ditulis dalam kitab Injil Lukas ini. Nah, sedangkan perumpamaan ini diumpamakan Tuhan yang telah mengundang banyak orang. Banyak kursi-kursi yang Tuhan sudah sediakan. Undangan itu yang terutama ditujukan kepada orang yang telah dipanggil menjadi milik kepunyaannya, saudara dan saya. Artinya Anda sedang memiliki tiket dan kursi yang telah disediakan oleh Tuhan dalam perjamuan kawin anak domba itu. Ada kursinya. Sebab Alkitab mencatat setiap nama saudara dan saya tercatat di buku kehidupan di surga. Jadi ada kursi masing-masing di situ. Setiap nama kita ada di sana. Dan setiap kursi itu ada bagi saudara. Tetapi tiba pada harinya, lihat, banyak orang berdalih, "Aku sedang membeli lembu, aku sedang baru kawin, aku mau ke pesta," dan lain-lain sebagainya. Maka murkalah Tuhan itu
Dan dia berkata untuk hambanya, pergilah ke lorong-lorong jalan dan bawalah kemari siapa yang kau dapati, entah itu orang lumpuh, orang yang cacat, orang apapun, bawa kemari. Dan Tuhan berkata, rumahku harus penuh. Saudara, kursi-kursi yang sudah tertera di surga itu harus diisi penuh sesuai dengan targetnya Tuhan. Ada dua jalan yang Tuhan sedang persiapkan. Ada jalan yang besar, ada jalan yang kecil. Dan Tuhan murka kepada orang panggilannya. Tuhan murka kepada orang percaya yang telah dijadikan Tuhan menjadi anak dan milik kepunyaannya. Tapi orang ini punya dalih dan Tuhan marah. Kalau Anda teliti akan firman ini, maka tidak ada tempat bagi orang-orang yang berdalih itu. Ingat baik-baik. Orang percaya kursi itu bisa diisi oleh orang lain. Dan tiket itu bisa pindah tangan kepada orang lain kalau kita punya dalih. Kalau kita tidak bertahan. Maka tema firman Tuhan pada malam ini adalah jalan yang sepi. Jalan yang sepi. Ketika saya mengutarakan tentang tema jalan yang sepi ini, apa yang ada di pikiran saudara? Tentang kata sebuah sepi. Itu pasti terlintas dalam memori kita masing-masing. Kalau saya sedang berkata jalan yang sepi, nah saudara, mengikut Tuhan adalah jalan yang benar-benar sepi. Ingat itu. Mengikut Tuhan adalah jalan yang benar-benar sepi. Artinya, sangat sedikit orang yang mau ikut di jalan Tuhan. Sangat sedikit orang yang mau ikut di jalan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saya pada malam ini, ketika jalan Tuhan itu sepi, apakah Anda ada di dalam kesepian itu? Di situ gak banyak orang, Bapak Ibu. Bukan seperti pasar. Bukan. Ramainya minta ampun. Tapi itu betul-betul jalan yang sepi. Karena sempitlah jalan menuju rumahku, kata Tuhan, tetapi lebarlah jalan menuju kebinasaan itu. Di situ orang pasti berbondong-bondong. Contohnya seperti restoran yang tidak laku. Tidak ada yang mau makan. Di sana sepi. Coba bayangin. Restoran yang begitu mewah, tempatnya indah, tapi betul-betul sepi. Kesepian itu terjadi. Jadi, kalau kita sekarang serius mencari Tuhan, dalam doa pagi, dalam doa pribadi, dalam doa puasa, dalam ibadah raya, dalam konsel dan kegiatan lainnya, saudara, dalam kesepian itu ternyata tidak banyak orang ikut. Betul-betul sepi. Karena itu merupakan panggilan Bapa. Sepi, Bapak Ibu. Tidak banyak orang yang ambil andil dalam bagian itu. Dari sekian puluh juta orang Kristen di Indonesia, baik yang di dalam maupun luar negeri, pertanyaan saya, berapa banyak ikut doa? Berapa banyak ikut doa pribadi, doa bersama? Berapa ribu yang hadir? Berapa banyak yang hadir? Saudaraku, Bapak Ibu, kalau saya boleh jujur, mungkin sangat sedikit, Bapak Ibu. Persentasenya begitu kecil. Karena itu adalah jalan yang sepi. Itu sangat sedikit.
untuk mengerti apa maksud Bapa. Tekun artinya Bapak Ibu bukan sekedar mendengar, melainkan mau belajar dan mengerti rahasia firman Tuhan. Tekun dalam pembelajaran. Berapa banyak di antara kita dari hari ke hari berlomba-lomba hidup dalam kekudusan Allah. Seberapa kuatnya kita memisahkan diri kita dari kecemaran yang ada, kita berpindah dalam kekudusan Allah. Dan kesucian Allah itu harga mati bagi kita. Sebab tempat ini sepi Bapak Ibu, pengunjungnya sangat sedikit. Saya harus jujur, tidak banyak orang dalam area kapling itu. Tidak banyak orang. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Sedikit yang terpilih. Tidak banyak orang yang mau betul-betul dipisahkan oleh Bapa. Aku mau mengerti akan hati Bapa. Aku mau mengerti akan karakter Yesus di hidupku. Aku mau segambar dengan Bapakku di surga. Seberapa orang meminat akan hal itu? Enggak banyak Bapak Ibu. Enggak banyak. Hari-hari ini masih banyak orang datang KKR ya. Masih ada banyak orang mungkin datang ke gereja ya. Tetapi seberapa orang banyak yang kuat kalau sudah berbicara tentang kekudusan hidup, tentang kesucian hidup. Ketika Bapakku datang memanggil kita, adakah dia dapat dalam hatimu iman yang tidak bercacat dan tidak bercela? Itulah orang yang akan berjalan dalam kesepian itu. Tidak banyak orang akan menginjakkan kakinya di mana Yesus sedang menginjakkan kakinya, dan engkau harus menginjakkan kakimu di mana Yesus menjejakkan kakinya. Kalau tidak, tepat sasaran kakimu, engkau terperosok dalam jurang-jurang. Pasti terpeleset dan tergelincir. Karena bukan di mana kakinya Tuhan engkau sedang berada. Bapak Ibu, tidak banyak orang berada di arah itu. Saya sering sekali bingung sebetulnya. Saya sebagai hamba Tuhan harus tulus hati dan saya harus jujur. Terkadang orang menggampangkan keselamatan dalam hidupnya. Tiba-tiba orang itu meninggal. Penghiburan. Datang sepengkhotbah. Dia datang ke tempat perkuburan itu. Dia datang dari Tuhan, menjadi orang percaya. Dan suatu kelak nanti dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Benar adanya itu firman Allah. Tapi benar yang meninggal ini sekarakter dengan Bapa. Itu masalahnya Bapak Ibu. Benarkah orang itu seperti yang Bapa mau atau tidak? Kalau itu benar adanya, maka firman itu berlaku. Jangan pernah menggampangkan keselamatan di dalam kehidupan. Lihatlah orang yang berdalih ini sebenarnya. Saya mau sebagai gembala di tempat ini, saya berdoa dengan sekuat tenaga, biar Bapak, Ibu dan saya ada di tempat yang sepi itu. Bukan di tempat keonaran begitu banyak orang. Setiap pagi saya berdoa bagi saudara. 4:30 pagi saya sudah berdoa. Anak sekecil ini saya telah bangunin, gak peduli anak kecil. Merasa iba, ya saya iba. Tetapi itulah membangun karakter. Bangun pagi, sudah pimpin doa penutup. Saya berdoa bagi Bapak Ibu.
Saya sebut namamu satu persatu dalam doa saya. Anak-anak, keluarga, dan apa yang hendak dikerjakan oleh tanganmu, supaya sampai hari ini kita terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Ini harapan gembala. Apalagi harapan gembala yang agung. Ini perlu kita cermati dengan seksama, Bapak Ibu, supaya ketika nanti Tuhan berkata, adakah iman di bumi ini? Adakah aku mendapati anak-anakku hidup segambar dan serupa dengan aku? Itu yang Tuhan cari, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan cari. Kita harus melalui lorong-lorong jalan kesepian itu, di mana tidak ada banyak orang berjalan dengan kita. Engkau harus ada di situ, bukan di tempat keramaian yang lenyap akan segala keinginannya. Saya ulangi sekali lagi, tentu tempat itu teramat sangat sedikit. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan dalam Matius 7 ayat 14 berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berjuang, nggak gampang juga. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk. Sudah berjuang, banyak orang berusaha untuk masuk dalam pintu yang sesak itu, tetapi tidak akan dapat. Jalan yang sesak, jalan yang sempit, sedikit orang yang mau masuk dan berjalan di dalamnya. Sebab itu merupakan jalan yang sepi, Bapak Ibu. Saya mau tanya bagi saudara, sebagai keluarga saya di tempat ini, seiman, andai kata Tuhan datang hari ini, Anda terangkat menyongsong Bapa di awan-awan yang permai. Anda yang tahu jawabannya, bukan saya. Anda yang tahu. Apakah Anda siap diangkat dengan rohnya? Apakah porsi firman itu? Apakah kehidupan saudara itu mampu Anda terangkat menyongsong Bapa di awan-awan nan permai? Anda yang memahami akan kadar iman saudara. Selalu saya bilang bahwa dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Pesta pora dan hawa nafsu yang ada di dalamnya akan tercampak dalam kebinasaan itu, dalam api yang menyala-nyala itu. Jangan sampai Anda terseret di dalamnya. Berjalanlah di jalan yang sepi itu. Memang tidak mudah. Sedikit orang yang ada di jalan yang sepi itu. Kalau kita mau merasakan, mengalami, dan melihat jalan yang sepi itu, ketika kita mulai sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Ini saya buka gambarannya. Ketika engkau sungguh-sungguh mengiring jalan Tuhan, disitulah engkau paham dan melihat memang sungguh jalan itu sepi adanya. Engkau akan mengerti ketika kita sungguh-sungguh mau hidup suci di hadapan Allah, sungguh-sungguh mempersiapkan diri pulang ke sorga. Saudara, kita ini sedang berkemas-kemas. Saya ini sedang berkemas-kemas. Saya ini sedang bersiap-siap menuju kekekalan Bapakku. Aku harus mempersiapkan diriku. Seperti apa firman katakan? Supaya Bapa tidak berkata, nyala daripadaku engkau pembuat kejahatan. Mempersiapkan diri.
Saya ulangi, saya sedang berkemas-kemas Bapak Ibu. Saya sedang mempersiapkan diri untuk saya pulang ke rumah Bapak. Ada banyak hal yang harus saya persiapkan agar jangan ketinggalan, supaya saya tidak terlempar dari tiket yang ada, yang banyak orang berdalih itu, supaya kursi saya tetap menjadi bagian saya, tidak dioper kepada yang lain, karena Allah murka, tidak sekarakter dengan Bapa. Jangan berpikir Anda kekal di bumi. Saya dan Bapak Ibu, mari kita sama-sama berkemas-kemas pulang ke surga. Persiapkan bawaan apa yang engkau bawa dalam kita pulang ke rumah Bapa. Hanya 3 hal penting engkau perlu kemas, tidak perlu banyak koper Bapak Ibu. Iman, kekudusan, dan kesucian. Engkau miliki itu, sudah ada. Kursi itu gak pindah tangan, tiket itu tetap milikmu Bapak. Sungguh inilah firman Tuhan. Seberapa banyak kita sungguh mempersembahkan hidup. Saudara, ketika saya bicara persembahan, banyak orang Kristen akal dan pikirannya uang dan perpuluhan kecil, saudara. Bukan itu yang saya maksud. Kalau saya masih berkata kepada uang itu, berarti karakter iman saya itu masih karakter iman tempera. Bukan itu maksud saya. Tetapi persembahkan tubuhmu, organ tubuhmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, persembahkan kepada Bapa. Ini Bapa persembahan di hadapan. Utuh Tuhan mau. Jangan Anda berpikir akan hal mamon. Tidak, bukan lagi itu level kita, bukan. Itu level kita baru percaya kemarin ya dibina. Tetapi hari ini level kita tingkat kerajaan Allah, tingkat kekekalan yang hakiki, yang sesungguhnya. Sebab rumahmu bukan di bumi ini. Rumah kita ada bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ketika engkau berjalan dalam kekudusan Allah, disitulah baru kita tahu betapa hampir tidak ada orang yang bersama-sama dengan kita. Bahkan kemudian kita malah menjadi aniaya, menjadi tertekan, menjadi dibuli, menjadi difitnah, sampai kita sendiri menjadi bingung mengapa harus menjadi begini. Namun disitulah aku mengerti jalan itu benar-benar sepi. Sepi jalan itu. Sampai kau bingung sendiri. Sampai nanti tangan Tuhan akan menarik tanganmu. Disitulah engkau takjub dan tercengang betapa dahsyatnya tangan Bapa yang menarik tanganmu dengan kekuatan Allah masuk dalam kerajaannya. Perhatikan akan firman Tuhan. Paulus pernah berkata kepada jemaat di Filipi, kerjakanlah keselamatanmu baik di waktu aku ada, baik di waktu tidak ada. Maksudnya apa kira-kira Bapak Ibu? Kerjakanlah keselamatanmu di saat kita berkumpul di sini, di saat engkau berada di luar, berhubungan dengan banyak orang. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Kalau di sini kita biasa, kita angkat tangan, tepuk tangan, haleluya, puji Tuhan, sampai malaikat itu enggan melirik kita sebenarnya, sungkan memandang kita. Angkat tangan itu dahsyat. Tapi ketika pulang dari gedung gereja ini, karakter kita tidak tertempa seperti karakter Bapa. Sebenarnya di luar itulah ibadah yang sesungguhnya.
orang melihat ada gambar Allah dan karakter Kristus dalam diri kita. Itu yang benar. Saya selalu bilang, masalah ekonomi, masalah keuangan, pendeta juga lapar. Saya tidak munafik. Tetapi itu bukan tujuan kita, Bapak Ibu. Ketika engkau mencari kekudusan Allah, bersimpuh di bawah kakinya, maka lihatlah tingkap-tingkap langit itu terbuka bagimu. Bukan berkat yang kita kejar, tapi berkat itu mengejar saudara. Ini perlu pengajaran ini. Orang benar limpah dengan mujizat. Burung-burung di udara Tuhan pelihara dan tidak pernah menabur. Apalagi engkau biji mata Tuhan. Jangankan berkat nyawanya loh diberikan kepada kita, yang sebentar kita masuk dalam perjamuan kudusnya. Sekali lagi, jalan mengiring Tuhan dalam kebenaran. Kalau kita sungguh-sungguh berpadanan kepadanya, jalan itu sungguh sepi, Bapak Ibu. Tidak banyak orang di situ. Maka dari itu saya harus tekankan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus. Kita harus setia dan memiliki integritas yang tinggi, bahwa kita mau tetap setia di jalan yang sepi ini. Amin. Setia, Bapak Ibu. Jalan ini sepi loh, Bapak Ibu. Sepi. Nggak ada orang seperti di luar sana. Tapi tetaplah berjalan dalam lorong kesepian itu. Ada yang kita nantikan di depan, sedang menanti saudara. Ada Maha Guru di sana. Ada Yesus yang sedang menantikan kita, yaitu di ujung jalan kita. Disitulah kita akan melihat, menemukan padang hijau yang tidak bertepi. Jalan itu sepi engkau lalui. Engkau jatuh dan bangun serta tertatih-tatih. Tapi berjuanglah di sebuah jalan yang sepi itu. Ada padang hijau yang sedang menanti Bapak Ibu. Jangan lelah, tetaplah setia di jalan itu. Saya bilang bahwa ketika Bapak Ibu mendengar akan khotbah ini, mendengar akan firman Tuhan ini, mungkin saya berkata, kita tidak segampang membalikkan telapak tangan. Tidak instan Bapak Ibu berubah pada malam ini. Karena saya tahu semua kehidupan membutuhkan sebuah proses. Saya tidak menuntut Ibu instan besok berubah menjadi radikal dalam kekudusan Allah. Itu butuh proses. Saya mau sampaikan, bertekunlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ketika engkau mengabdi dalam ketekunan itu menjadi sebuah gaya dan tabiat kehidupanmu, menjadi gaya hidup yang berkenan di hadapan Bapa. Kemudian nanti kita akan melanjutkannya di kekekalan. Berjuanglah di jalan yang sepi ini. Setialah di jalan yang sepi ini. Nanti kita sama-sama lanjutkan dalam kekekalan Bapa. Itu anugerah dari Tuhan. Biar firman Tuhan ini sungguh membawa hidup kita dari hari ke hari. Bagaimana pentingnya sebuah proses keselamatan dalam Tuhan kita. Jadi malam ini kita masuk dalam sebuah kesimpulan, ya. Firman Tuhan tidak panjang lebar juga, ada perjamuan kudus. Yang penting itu mari kita dengan kekuatan doa kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kesimpulan yang pertama, kita harus setia dengan integritas yang tinggi, bahwa kita mau tetap setia di jalan yang sepi ini. Amin. 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 Haleluya. Yang kedua,
kerjakanlah keselamatan. Jangan anggap remeh dengan keselamatan ini. Harus memang betul dipastikan hidup kita hidup yang segambar dan sekarakter dengan Bapa. Itulah yang akan menduduki kursi-kursi yang kosong itu tadi. Kalau tidak, Tuhan murka atas semuanya itu. Saudaraku, ingat, hidup ini kan tidak kekal. Kita kan sementara di bumi. Saya pernah bilang bahwa berapa umur terpanjang orang hari-hari ini. Sekarang aneh loh saudara, paling 45-60 sudah KO loh rata-rata hari ini. Beda dengan zaman dulu, itu masih nyampe 90, 101, itu bukan zaman sekarang. Sekarang itu zaman micin, beda. Umur itu tidak seperti dulu. Sudah berubah. Jadi kita tidak kekal. Untuk apa engkau hidup 60 tahun, 70 tahun di bumi kalau di surga 100 tahun? Kan ada artinya kan? Tapi buat apa engkau hidup saya panjangkan umurmu 1 miliar tahun? Kalau di surga itu kekekalan, nggak apa-apanya loh 1 M. Perlu kita simak bersamakan hal ini. Ingat, kita ini bukan robot. Ingat, ketika jantung kita mulai lambat berdetak, setiap kita pasti alami ini, termasuk saya. Ingat, ketika jantung kita mulai lambat berdetak, dan ketika urat nadi sudah melambat, di mana ajal sudah hampir tiba, ingatlah orang yang kita cintai, baik istri, entah suami, entah sahabat, entah kerabat, teman dekatmu, itu hanya tampil sebagai penonton atas dirimu. Ini fakta. Biar anakmu dokter sekalipun, ketika engkau sekarat adanya, anak yang dokter itu menonton papanya dalam kesekaratannya, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa menolong, hanya menonton, bukan? Detik-detik di mana dia berpisah dengan tubuhnya. Suatu ketika jantung ini akan melemah, nadi ini akan detaknya semakin pelan. Itu artinya dalam perkemasan saya, dalam persiapan saya mau pergi ke rumah Bapa. Anda juga akan alami itu, bukan cuma saya, sama. Hari ini jantung berdegup, tek 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 tek. Ada saatnya dia tertutup dan tidak membuka lagi. Ingat itu. Waktu itu pasti tiba. Sementara engkau sedang sekarat, menapaki akan kehidupanmu, orang lain muncul sebagai penonton di jalan yang sepi itu. Enggak banyak orang. Biar malam ini kita diingatkan kembali, kita cek kembali akan perjalanan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah benar saya sudah menyenangkan Bapa? Apakah benar kursi itu masih bagian saya atau tidak? Cek Bapak Ibu. Jangan keteteran nanti. Jangan salah. Saya mau ulangi perkataan saya yang cukup sering saya sampaikan dari tempat ini. Cukup sering. Yang tua pasti mati. Betul? Setuju ya? Yang tua pasti mati, amin? Tapi jangan salah, yang muda bisa mendahului. Fakta loh. Yang tua yang pasti mati. Tapi yang muda gagah hari ini, masih fitness, ototnya serding, bisa mendahului tanpa kita tahu. Makanya ada sebuah lagu ungu. Saya kadang-kadang kalau renungkan itu benar juga. Lagu ungu itu
kira-kira itu munculnya sekelas dengan Noah ataupun Peter Pan. Kalau kita lihat-lihat band-band masa muda kan seperti itu. Ada lagunya seperti ini. Ini hanya saya kutip mungkin di refnya saja. Ada lagunya menjadi juga perhatian bagi kita. Tapi lagu itu benar begini. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkanlah aku mengucapkan kata tobat padamu. Aku takut atas semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Itu lagunya Ungu. Benar kan saudara? Itu memang lagu-lagu mereka, tapi adanya benar loh. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku Yesus mengucapkan kata tobat kepadamu. Andai ku tahu, tapi siapa yang tahu? Anda tahu bahwa 1 menit ke depan, 5 menit ke depan itu misteri kehidupan yang tidak dapat dipecahkan oleh Google. Lihat Google, nggak ada jawaban, nggak tahu apa yang terjadi. 5 menit ke depan nampaknya sehat, tiba-tiba kaku. Misteri kehidupan. Makanya benarlah firman Tuhan berkata, Tuhan datang seperti pencuri, ya. Tuhan datang seperti pencuri. Enggak ada pernah pencuri datang memaling rumah orang jalannya begini. Kalau jalannya begitu Pak, kita siap-siap ambil celurit. Malingnya, tapi maling selalu diam begini. Seperti pencuri. Makanya persiapkan dirimu, persiapkan diriku segambar dan serupa dengan Bapa. Memang jalan ini adalah sepi. Ayat yang terakhir kita perhatikan, Lukas pasal 14 ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Rencana Tuhan tetap terjadi. Sekalipun kita setia tidak setia, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tapi saya berdoa biar rencana Tuhan itu juga menjadi bagian kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudusnya. Saya mengundang untuk petugas perjamuan maju ke depan, kita berdoa bersama. Haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam perkataanmu pada malam hari ini ya Bapa, bahwa jalan di mana Tuhan berada, jalan itu sungguh sepi dan tidak banyak orang berjalan di lorong itu. Tetapi terkadang kami melihat banyak orang berbondong-bondong di lorong yang satu, di mana lorong itu adalah sebuah jalan buntu sebenarnya, tetapi banyak orang bertahan di dalam kebuntuan itu. Tetapi malam ini Bapa di sorga, seiring firman-Mu disampaikan, sekalipun jalan itu sepi kelihatannya, tapi disitulah sebuah taman yang sangat luas yang tiada bertepi, di mana Tuhan menantikan kami orang-orang percaya di hadapan-Mu. Bapa di sorga,
sanggupkan kami dan mampukan kami, agar kursi yang kosong itu tetap menjadi bagian kami. Kami akan menduduki kursi-kursi itu yang Tuhan Allah telah sediakan bagi kami. Mampukan anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa, untuk berjalan terus dan kami menelaah akan firman-Mu. Kami belajar dengan sungguh-sungguh dan kami mau diproses oleh firman. Kami hidup dalam kekudusan dan kesucian Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Bapa di surga perjamuan kudus-Mu malam ini. Siapkan tanah hati kami, biar kami kuat dalam pengharapan akan iman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku lihat bukti kasih-Mu, tak menderita dari Kamu. Dengan darah-Mu Kau selamatkan diriku hidup menyerahkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah menebus hidupku. Tercurah menebus hidupku. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit bersama-sama. Mari kita renungkan sejenak akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Seraya sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus-Nya. Haleluya. Bapak Ibu, engkau sedang dipanggil oleh Tuhan, berada di jalan yang sepi itu. Tidak banyak orang berjalan di jalanan yang sangat sepi itu. Ketika engkau berjalan dalam kesepian itu, dan ada salib yang harus engkau pikul di tengah kesepian yang ada. Mungkin aniaya engkau harus pikul, mungkin fitnah engkau harus pikul, mungkin ancaman engkau harus pikul. Dan Tuhan pernah berkata, barang siapa mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan ikutlah aku. Tempat itu jalannya sempit, jalannya sepi, dan Tuhan berkata, rumahku harus penuh. Pastikan dirimu untuk kepenuhan rumah itu. Pastikan kursimu menjadi bagianmu dan tidak pernah digeser ke yang lain. Haleluya. Biar kuasa perjamuan kudusnya ini
membuat semarak imanmu bangkit kembali. Pengharapanmu akan bangkit kembali. Sampai engkau berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Akhir daripada jalan yang sepi itu, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan mahkota kehidupan telah tersedia bagiku. Haleluya, haleluya. Angkat roti melebihi kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti ini benar-benar persekutuan dengan Tuhan Yesus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian angkat cawan melebihi kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa anggur yang di dalam cawan ini benar-benar persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan doamu di hadapan Bapa. Lewat karya Tuhan, lewat salibnya, lewat darahnya, kursi itu tersedia bagimu. Tuhan kerjakan untuk kebaikan bagi kita. Itu mahkota bagi saudara. Dalam nama Yesus, tetaplah kuat mengiring Tuhan sekalipun jalan itu sepi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Berkat firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Baik. Pengumuman sepanjang minggu. Yang pertama, ibadah sekolah minggu jam 9 pagi, dan yang kedua ibadah komsel jam 7 malam, dan yang ketiga ibadah raya umum seperti biasa jam 5 sore. Kami mengundang Bapak Saudara kita hadir bersama-sama dan bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Baik. Dan saatnya kita akan persiapkan persembahan kita, dan kami mengundang kasih persembahan untuk siap-siap dan terlebihnya kita berdoa dulu. Bapa, kami percaya bahwa Kaulah Tuhan kami dan Allah kami satu-satunya yang kami percayai dalam hidup ini. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau memberikan persembahan ini. Kami percaya apa yang kami berikan ini semua karena pemberian Tuhan. Oleh sebab itu kami kembalikan di rumah. Oleh sebab itu berkat juga untuk seluruh jemaat Tuhan, baik dalam kesehatan, baik dalam rumah tangga, dan juga dalam pekerjaan. Berkat kami percaya mereka juga menerima berkat Tuhan yang melimpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi bersama-sama. Aku
kita untuk menduduki kursi yang telah disediakan bagi kita semuanya. Haleluya. Hari ini kita sedang akan mengucap syukur untuk keluarga Ibu Tony dan anaknya dan keluarganya yang lain atas peninggalnya adiknya Ibu Tony yang bernama Bapak Pink Slamet 3 tahun yang lalu. Ya, ada anaknya di sini ya Pak ya. Ya, kita berdoa, kita mengucap syukur karena keluarganya sampai hari ini masih diberkati oleh Tuhan, dan kita belajar bersama supaya kita seperti yang disampaikan lewat firman Tuhan, kita mempersiapkan diri kita jikalau kita suatu saat dipanggil oleh Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita tanpa sepengetahuan kita, kita tersenyum bahagia, amin. Karena kita langsung disambut oleh malaikat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama untuk ucapan syukur keluarga dari Ibu Tony atas 3 tahunnya sepeninggal dari Bapak Bing Slamet. Mari kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami mengingat kembali atas sepeninggal saudara kekasih kami yaitu Bapak Bing Slamet. Tuhan masih menyertai kami, menyertai seluruh keluarganya. Kami bersyukur kepadamu, dan ini tetap menjadi suatu pelajaran bagi kami semua untuk kami boleh mempersiapkan hidup kami. Ketika Tuhan memanggil kami boleh siap menyambut panggilan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menyertai seluruh keluarga. Kami berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan 3 tahun yang lalu sampai hari ini diberkati, dan selanjutnya boleh terus-menerus mempersiapkan hidupnya untuk disambut oleh para malaikat Tuhan ketika mereka dipanggil oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama khususnya untuk anaknya. Kami berdoa supaya anaknya juga boleh lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi bersungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga namanya benar-benar yang telah dicatat oleh Tuhan benar-benar mengalami kasih dan kuasa Tuhan, dan menerima kehidupan kekal daripada Tuhan bersama dengan seisi keluarganya. Terima kasih Bapak, tuntun hidupnya, berkati hidupnya, pulihkan hidupnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita akan megahkan Tuhan kita yang sudah memberkati kita sepanjang minggu ini. Kita megahkan nama Tuhan kita yang sudah menyertai kita sepanjang minggu ini. Kita semua ada di tempat ini semua karena belas kasihan Tuhan. Kita semua ada di tempat ini karena kasih setia Tuhan yang mendampingi kita, yang memberikan kita makan, minum, kesehatan, perlindungan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.
bisa hadir pada hari ini oleh karena kegiatan mereka yang mungkin keluar kota. Kami berdoa Tuhan juga menjamah hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kami yang maha agung, yang maha mulia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan menolong kami sampai ke tempat ini. Tuhan juga akan menyertai jemaat-Mu pulang ke tempat mereka masing-masing. Dan kami mau terima berkat-Mu yang terbaik pada saat ini dengan hati yang percaya. Karena ketika kami percaya maka kami akan menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepada Bapa kita, sumber segala berkat. Kita angkat tangan kita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dibuatnya engkau menjadi umatnya yang kudus. Dibuatnya engkau menjadi umatnya yang setia. Dibuatnya engkau menjadi umatnya yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dibuatnya engkau menjadi umatnya yang melihat mujizatnya dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dijelikannya matamu sehingga engkau dapat melihat jalan-jalan Tuhan. Diberkatinya tanganmu sehingga apa yang kau kerjakan berhasil adanya. Dan diberkatinya engkau sehingga engkau menjadi berkat kemanapun engkau melangkah. Agar perlindungan Tuhan menyertai engkau dalam nama Yesus, dan dijauhkannya segala hal buruk dari hidupmu. Dijauhkannya mara bahaya daripada hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan daripada Allah turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.